Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara dialog publik dengan tema tugas dan fungsi lembaga legislatif. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikut jejak beliau ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Ganjari Banjarmasin, Bapak Dr. Apip Khalid SHI SHMH. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Bapak Dadin Eka Saputra SHMH. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Bapak Haji Muhammad Yamin Esfar APTMN. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara dialog publik pada siang hari ini. Adapun rangkaian acara dialog publik pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan sekaligus membuka acara ini, 4. Penyampaian dialog publik, 5. Penutup, 6. Foto bersama. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan sekaligus membuka acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Pak Dadin Eka Saputra SHMH, yang terhormat dan yang kami banggakan
Yamin, Wakil Ketua DPRD Ketua Kota Banjarmasin. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu jam-jam seperti ini. Jadi kalian semua ini yang mau diwisuda, mau ujian skripsi tapi belum tentu lulus ya. Nah, syaratnya harus hadir dulu ini. Jadi kalau nggak bisa hadir, nanti dijadwalkannya susah juga. Tapi ini dalam rangka ilmu sebenarnya, dalam rangka sebelum kalian lulus menghadapi dunia luar. Jadi paling tidak berkegiatan ini. Dan terhormat Pak Syahrial, dosen fakultas kami, kok duduk di belakang Pak, di depan aja. Terima kasih Pak Syahrial. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan sebenarnya dalam rangka silaturahmi Pak Wakil, sekaligus ya memberikan sedikit ilmu banyak alhamdulillah terkait dengan fungsi DPRD. Saya katakan terkadang sama teman-teman mahasiswa, kalau kita bicara konsep negara hukum itu kan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, ada namanya trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Progres legislatif rangka pembentukan peraturan setingkat undang-undang dan peraturan daerah. Saya katakan Pak izin Wakil, terkadang kalau teman-teman kita tidak pernah melarang yang namanya aksi, itu dilindungi oleh konstitusi. Cuma ada progres yang mana tupoksi kewenangan sebenarnya di kewenangan eksekutif seolah itu menjadi kewenangan legislatif. Jadi jangan sampai nanti salah masuk kamar gitu, bahaya juga. Progres peraturan daerah seperti halnya kemarin saya juga pernah menyinggung kepada Pak Wali Kota pada saat mengomentari Perda Ramadan, karena itu saya bisa katakan adalah kapasitasnya DPRD. Cuman pada waktu itu beliau bilang supaya jangan lihat-lihat di media sosial. Cuman dalam hal itu mungkin masyarakat kita dapatkan tingkatan keilmuan kan berbeda-beda. Nah, artian jangan sampai nanti mahasiswa, khususnya di mahasiswa fakultas hukum, tidak memahami arah dan fungsi kemudian tujuan-tujuan DPRD. Dan dalam rangka ini juga kita mengadakan dialog publik selanjutnya ramah tamah untuk kedepannya. Siapa tahu nanti teman-teman mahasiswa kita nggak tahu pada saat nanti lulus kemudian sama seperti Pak Yamin, ya nanti Pak Yamin naik menjadi wali kota atau gubernur, Anda menggantikan beliau gitu kan, menjadi wakil ketua DPRD. Jadi arah takdir Tuhan itu kita nggak tahu. Ya, jadi manusia itu kan hanya bisa berdoa dan berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Tapi kita punya harapan dalam diri kalian. Siapa tahu nanti akan kelak menjadi sosok Pak Yamin berikutnya. Terus yang ketiga tadi juga saya menyampaikan salam dulu dari Pak Rektor, Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Umum saya juga nelpon tadi. Kebetulan tadi katanya wakil Rektor 3 ya, sama Pak Lamiko juga saya belum nelpon, kebetulan tadi pas sibuk menunggu Bapak. Ya mungkin insya Allah nanti ke atas. Tapi mudah-mudahan nih teman-teman, ini kebetulan kalau seadanya nggak libur Pak Wakil Ketua Pak, ini mungkin bisa meludak sampai ke sana. Ini aja yang kita sebenarnya acara ini 2 hari settingannya, tadi malam, kemarin malam, alhamdulillah masih banyak peminatnya dan pasti banyak peminatnya. Karena ya menjadi staf ahli itu tidak gampang, ya menjadi DPRD itu tidak gampang. Kita terkadang melihat itu kan hanya bisa mengkritik, tapi tidak bisa memberikan solusi. Nah, tugas mahasiswa selain mengkritik, memberikan solusi dengan mengarahkan ke ilmuannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa diskusi bersama-sama dengan ramah tamah juga. Sosok Pak Yamin, khususnya mahasiswi ini, karena Pak Yamin kan pinter, ganteng gitu. Kalau bahasa logisnya itu muka oke, isi kepala oke, isi dompet oke, udah klop ya. Itu masya Allah Tuhan ngasih itu kan. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi berkah semuanya bagi kebutuhan mahasiswa.
khususnya kami fakultas untuk itu saja yang mungkin saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dialog publik yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Yamin, Eskar APTMM, selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, dan akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada moderator Bapak Romi Rahmat SHI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Tetan yang telah berkenan mengundang kami sebagai memberikan materi tugas dan fungsi DPRD Kota Banjarmasin. Kebetulan Pak Tetan ulun mengawasi ini kada Bapak, jadi ulun ngasih ini abang. Nah, jadi mahasiswa lah, mahasiswa atau mahasiswi kalau namanya ngasih ini jangan Bapak kira abang aja, masih anong lagi sidin. Nah, tahun dari Tamang sidin. Jadi hari ini Pak Abang Ulun, Abang Yamin ini akan memaparkan materi tentang tugas dan fungsi DPRD, yang mana DPRD ini mempunyai tugas utama yaitu controlling, budgeting, dan membuat peraturan. Nah, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, maka kita ulun persilakan kepada Abang Yamin untuk memaparkan materi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Izin di meja sambil di situ. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang menghormati dan berkatan Pak Dekan Pendidikan, Pak Davi ya, luar biasa datang beliau. Kita aja jangan mendadak aja kita. Yang kedua juga Pak Dekan Fakultas Hukum Uniska, Pak Afif, dan seluruh adik jangan biola karena belum mengiau anak ketuaan ya, jadi adiknya. Adik-adik atau mahasiswa mahasiswi kampus Uniska, dan tadi ada dosen juga yang hadir. Terima kasih. Satu kebanggaan dan kehormatan bagi ulun diundang hadir di tengah mahasiswa atau mahasiswi yang ada juga mungkin yang sudah mau lulus atau yang juga mungkin masih semester 3, 2, 4. Karena di masa ulun juga kemarin mahasiswa juga ada yang sebelumnya. Dan juga terima kasih pada seluruh panitia yang sudah menyiapkan rangkaian acara pada siang hari ini, dan juga mohon maaf ini belum ada undangannya di jam 1, jadi terlambat dia tadi sempat sekitar 15 menit mampir ke ruangan dekan. Kita diskusi dan dialog publik aja sih terkait tugas dan fungsi DPRD. Mungkin sebelumnya ulun juga tadi sudah disampaikan dan dikenalkan ada di depan, nama ulun Haji Muhammad Yamin HR. Alhamdulillah diamanai sebagai wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin, dan kelahiran tempat lahir di Kapuas tahu ya. Kita jangan tegang, santai-santai aja. Jadi di Kapuas tempat lahir ulun, Kalimantan Tengah. Jadi tahun kelahiran 81.
apa namanya 81 tahun 81 juga orang tua berangkat haji terus berpindah ke Banjarmasin. Tapi kalau aslinya sebenarnya buat Pejukuman. Nah, kalau Pejukuman tahu lah, Hulu Sungai. Nah, ini Kayu Lu bukan Hulu Sungai. Sebelah kaki mama orang Kandangan. Jadi aslinya sebenarnya Hulu Sungai juga. Nah, cuman karena madamnya Kayu ini di Kapuas. Tapi kira-kira banyak yang tahu Pak kalau lu sampai desanya. Desanya Desa Pangkalan Sari. Tahu lah. Nah, jadi kalau Pangkalan itu belok kiri ke Basarang, belok kanan ke Pangkalan Sari. Jadi kampung madamnya Kuitan apa dulu di situ. Nah, terus itu riwayat pendidikan karena ulun sekolahnya SD-nya di sekolah SD-nya di Tunggal 7, terus karena sesuatu pindah ke SD Pasar 8 di Esparman. Esparman tahu ya lah, tahu dia pindah di Esparman, terus SMP-nya di SMP 2 Saroja di Pulau Warman, SMA-nya SMA 6, kuliahnya ulun di Universitas Ahmad Dahlan. Dulu sempat bercita-cita hendak jadi jadi polisi, pernah. Tapi karena kulitan tidak kan, harusnya dia jadi polisi ya. Nah sudah, nama gawa di kesehatan, nama daftar di kedokteran karena lulus, menyangkutnya di farmasi, sudah terima aja. Habis itu karena riwayat orang tuanya adalah sebagai usaha sehingga beliau tidak berusaha. Terus di tahun 2010 diminta diamanai sebagai ketua partai politik di Kota Banjarmasin. Jadi SK untuk partai politik itu dari tahun 2012 kalau nggak salah sampai sekarang. Jadi itu jadi ketua partai politik ini 2 periode lah. Mau habis dong. Tahu dipilih lagi kan ada awalnya ini karena jadi kalau kedua karena pikir jabatan itu hanya suatu amanah yang diberikan kepada kita, bagaimana kita bisa mengelola dan kita membawa amanah ini yang bisa bermanfaat bagi masyarakat kita khususnya di Kota Banjarmasin. Karena tidak lepas partai politik itu juga ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat kita untuk bisa menjalankannya dengan amanah yang sebaik-baik yang betul. Jadi terus mungkin di organisasi itu banyak mungkin yang ikut-ikut, jadi dia sambil belajar berorganisasi yang kata-katanya sekarang ulun ya sambil belajar lah, nggak ada ini juga. Cuma ulun yakin tadi atau mahasiswa-mahasiswi yang ada siang hari ini namanya jam buri kan, jam ngantuknya yang makanya jadi jangan tegang. Jadi kalau ada apa kita diskusi aja, sampaikan apa yang disebutkan. Mungkin ada banyak juga lah bahan dari dulu. Sebenarnya yang pasti bahwa di sini adalah namanya dialog tugas dan fungsi lembaga legislatif, bahwa DPRD Kota Banjarmasin ini khususnya Kota Banjarmasin itu kita karena bahwa tadi juga disampaikan oleh Pak Dekan bahwa kuasa apa tadi namanya trias politikal ini kan tadinya ada legislatif dan eksekutif. Nah, kami ini di DPRD legislatif. Tadi disinggung beliau juga bahwa jangan sampai salah arahnya posisi masuknya, karena di Banjarmasin ada wali kota eksekutif, kami adalah legislatif. Tapi legislatif ini punya peranan penting juga. Makanya pemerintah dan DPRD ini harus secara bersama-sama dalam menjalankan sebagai kita amanah yang diamanahi masyarakat kita. Wali kota juga dipilih oleh masyarakat, DPR juga dipilih masyarakat melalui pemilu dan pilkada. Nah, jadi mungkin sedikit dulu terkait masalah DPRD, pengertian DPRD. Ada yang paham? Ada
Ada tahu kan apa itu DPRD? DPRD bahwa adalah Dewan Perwakilan Daerah, lembaga yang mewakili masyarakat di Kota Banjarmasin yang dipilih secara pemilu, disebut dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 3 bahwa pemerintah daerah provinsi kabupaten kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 yaitu Undang-Undang MD3. Nah, menurut rasa di Uniska khususnya Fakultas Hukum mungkin tidak bagi bagian asing kira-kira gitu, karena mungkin pelajarannya di hukum kan, jadi ada asing lagi menurut soal aturan dan perundang-undangan dan sebagainya, karena itu bidang daripada bagian hukum. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga bahwa ini adalah salah satu silaturahmi untuk kita, karena mungkin universitas yang ada di Kota Banjarmasin banyak, ada upaya sebagainya. Karena itu juga perlu bergandeng tangan bersama-sama pemerintah untuk bagaimana daerah kita ini bisa menjadi yang sebagai menjadi yang bagus kira-kira dalam menjalankan, khususnya kepala daerah yang mengambil kebijakan dalam suatu pelaksanaan pemerintahan ini. Jadi pengertian DPR itu Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah di provinsi ataupun kabupaten kota kita, karena di kota. Karena kemarin ada juga lah gugatan kita ke Mahkamah Judisial, Mahkamah Konstitusi ya, terkait pemindahan ibu kota. Jadi kita berharap pemerintah juga jangan dipindah serta-merta dipindah. Ibu kota ini lambang suatu provinsi sebenarnya. Jadi kita melaksanakan gugatan, kami bersama-sama kepala daerah dan DPRD kemarin mengirimkan surat untuk menolak adanya perpindahan ibu kota ke Banjarbaru sebenarnya. Nah, DPRD disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pasal 14 ayat 3 tadi. Nah, ini sudah disampaikan juga. Nah, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yaitu UUD 3 tadi tentang pemerintah daerah yang menempatkan DPRD sebagai dari sistem pemerintahan daerah sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah optimalisasi peran DPRD dalam hal ini juga harus, ya tadi sudah sampaikan bahwa harus sejalan dengan pemerintah atau sebagai kepala daerah. Sebetulnya grogi bagaimana mukanya apa ya grogi ya, kalau malu benar izin dulu minta disurat. Jadi grogi juga mana melihat mahasiswinya kita mau masuk sekolah. Cuma kan kalau jumpa mahasiswanya gak juga kayak ikannya juga gak. Lanjut. Jadi bahwa kami saat ini sebenarnya juga melaksanakan reses. Jadi reses ini turun ke masyarakat, mengundang konstituen untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan apa yang menjadi suatu momok atau permasalahan di kelurahannya masing-masing. Yang hari ini tadi kita laksanakan bahwa reses di Kelurahan Kuit Cilucuk. Nah, ini setiap tahun itu masa reses itu ada 3 kali setahun. Jadi kita manfaatkan untuk mengundang mengundang konstituen, mengundang tokoh masyarakat, mengundang ketua RT, ketua RW untuk hadir di satu pertemuan seperti ini. Mereka mengundang, kita mengundang seluruh dinas terkait yang ada di Kota Banjarmasin, mungkin perwakilan dari dinas sosial, semuanya yang ada dinas di Kota Banjarmasin kita undang. Mungkin biasanya mewakili satu-satu. Nah, di sana kami sebagai penerima aspirasi dan masyarakat datang lalu seperti ini, dialog seperti ini juga. Jadi banyak yang
disampaikan oleh masyarakat sebenarnya. Dan kita juga tidak tutup mata sebenarnya bahwa memang di Kota Banjarmasin ini masih banyak yang perlu sekali campur tangan dari kampus ya, dari para rektor, desa, dekan maupun mahasiswa-mahasiswi yang selalu memantau kebijakan di Kota Banjarmasin. Yang sebelum terjadi juga sepertinya kayak banjir, banjir adalah mungkin calap aja gitu, calap aja. Kalau banjir tuh habis lalu kayak di Lusung air kemarin ya. Kalau kita ini calap aja masih. Nah, mudah-mudahan satu pertemuan kali ini dengan universitas, dengan adanya Ulu diundang dari sini, bisa menjalin komunikasi yang intens antara dunia pendidikan dengan pemerintahan perjalanan. Kita berharap juga DPR ini khususnya di Kota Banjarmasin ada 45 anggota dewan, 45 anggota DPR dan 4 pimpinan. 4 pimpinan itu terdiri ketua, wakil ada 3, ketua DPRD, wakil 1, wakil 2, wakil 3. Nah, di posisi lo di wakil 1. Karena saat pemilu kemarin partai politik kita itu menduduki yang kedua untuk di Kota Banjarmasin. Lanjut di pasalnya, kita kembali ke ini ya, pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah dan yang bertugas khusus dengan pemerintah daerah di samping pemerintah daerah. Jadi kita tadi bersampingan dan berdampingan. Dan menurut yakin yang bagi mahasiswa atau mahasiswi yang hendak lulus atau belum lulus kita juga, kalau hendak ikut belajar berpolitik kan bisa juga, ya, karena terbuka lebar untuk generasi selanjutnya. Bukan pada kan ulun itu masih ada lagi. Ini sih kemudian masih mereka ada saja. Jadi siapa tahu adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi yang nantinya sebentar lagi kita akan namanya melaksanakan pesta rakyat atau pemilu. Nah, ini 2024 bulan Februari itu akan adanya pemilu DPRD provinsi, DPRD RI dan Pilpres presiden. Nah, ini sangat menentukan daripada satu suara yang diberikan oleh mahasiswa atau mahasiswi yang sudah, tapi 17 tahun sudah deh. Nah, mencoblos sudah itu lah. Coblos sudah. Jadi bentar lagi dan di 2024 kita akan melaksanakan namanya pilkada di bulan November. Jadi berjenjang sekitar kurang lebih 7 bulan. Itu mudah-mudahan mahasiswa atau mahasiswi bisa menentukan arah pilihan nantinya ke depannya. Bukan kampanye lah, karena ada kampanye. Dan ulun tidak menyebutkan ulun dari partai politik mana, karena kita di sini secara garis besar. Ulun sebagai ketua partai politik tidak menyebut politik apa. Kan adik-adik tahu di mahasiswa semua. Lanjut, DPRD merupakan lembaga perwakilan daerah yang melaksanakan fungsi sebagai mitra sejajar pemerintah daerah. DPRD sendiri berada di 2 jenjang, yaitu tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kita Banjarmasin tingkat kabupaten, kita tingkat kota. Nah, jadi sebenarnya di pusat itu ada DPR RI sebenarnya. Saat pemilu mereka bergandeng dengan kita, tapi sudah saatnya jalan jadi terpilih, kita bisa meminta aspirasi. Ada hal yang lainnya kita bisa berkomunikasi karena tapi tidak memandang lagi pada satu partai politik 2, 3, 4 itu kalau masalah, karena mereka adalah wakil kita yang di pusat. Selagi itu untuk kepentingan pemerintahan kita, selagi itu kepentingan untuk pendidikan kita di dunia pendidikan kita, ya kita welcome aja semuanya. Jadi partai politik itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, semuanya bagus semuanya. Namun ya tadi yang kembali itu adalah hak daripada seluruh lapisan masyarakat di Kota Banjarmasin. Nah, lanjut, DPRD mempunyai 3
haknya itu pertama hak interpelasi, dua hak angket, dan yang ketiga menyatakan menyampaikan pendapat. Di sini sambil dilihat kira-kira lah kalau ada yang mengantuk kepada Bapak keluar karena merokok dulu Pak. Jadi santai aja. Ya lupa kan jangan karena pas keluar ada di bawah skripsinya jangan. Karena masa depan pemerintahan daerah kita ini tergantung juga dari para kaum muda dan mudi yang ada di Banjarmasin. Mungkin di sini ada juga yang dari luar daerah lah, banyak juga dari luar daerah. Jadi kalau Bapak menuntut ilmu itu kemana aja, yang penting itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat kita dan juga bagi keluarga kita, khususnya orang tua kita bangga bila puluhan mahasiswa-mahasiswa ini sudah mendapat gelar SH, SH sampai apalagi kayak Pak Dekan ini pangkatnya apa nih? Doktor, doktor, jadi doktor sudah, belum lalu doktor lagi. Jadi itu ada mempunyai 3 hak interpelasi, itu ya hak yang meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta yang berdampak pada luas pada kehidupan bermasyarakat. Kita bisa memanggil wali kota, DPRD itu apabila kebijakan strategis itu bertentangan dengan apa yang ada di Kota Banjarmasin, kita panggil. Pernah memang terjadi hal itu, namun kita berharap pemerintah dan DPRD tidak sampai terjadinya namanya hak interpelasi. Karena sudah terjadi hak interpelasi itu akan mengibarkan efek bahwa DPR dan pemerintah itu tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan anggaran yang ada di DPRD. Karena anggarannya hampir 1,7 triliun. Belanja langsung berapa? Belanja tidak langsung berapa? Pembangunan berapa? Nah, ini juga tidak lepas di kota ini juga tidak bisa kalau tidak ada namanya dana yang untuk ke daerah kita. Nah, efeknya dengan adanya pemindahan ibu kota itu juga akan berimbas dengan bagi hasil dana kita juga nantinya. Makanya kita tetap akan melaksanakan gugatan itu. Insya Allah Banjarmasin tetap ibu kota. Yang kedua, hak angket. Hak itu untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau peraturan yang ada di bawah serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal yang penting, strategis dan dampak luas pada kehidupan bermasyarakat. Ini tidak lebih bahwa nanti peraturan daerah, mungkin yang kayak peraturan contoh yang disampaikan dengan Pak Dekan tadi, pendalaman. Nah, ini juga jangan sampai itu jadi kita bisa melaksanakan angket juga di kepala daerah. Yang ketiga itu hak menyatakan pendapat. Kita itu sebenarnya DPR itu memiliki hak imunitas. Jadi hak imunitas itu hak kekebalan hukum sebenarnya, tapi tidak serta-merta kebal. Tidak. Banyak anggota DPR yang saat ini terjerat dengan kasus suap, korupsi, banyak ya. Jadi kalau di sini hak menyatakan pendapat itu saat rapat di ruangan pendapat kita dengan kepala dinas dan sebagainya itu kita utarakan, kita sampaikan apa yang menjadi momok ataupun penyampaian dari masyarakat ke DPRD. Itu yang kita akan sampaikan. Kalau memang kepala dinas tidak bisa bekerja dengan baik, ya apa jadi sebagai kepala daerah untuk bisa menjalankan anggaran. Nah, itu. Jadi mempunyai 3 hak. Next. Nah, ini kembali dengan yang 3 fungsi DPRD. Fungsi DPRD itu sebenarnya ada pertama legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kira-kira di legislasi ini tahapannya sudahlah mahasiswa-mahasiswi apalagi yang sudah lulus kira-kira sudah paham. Dan juga tadi disinggung Pak Apit dengan adanya demo misalnya itu, sebenarnya kami di lembaga DPRD itu welcome bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan
aspirasinya. Namun alangkah baiknya kalau memang bisa kita duduk bersama, masuk ke dalam, terlibat dengan baik, dengan pendapat itu lebih arif dan bijaksana sebenarnya, lebih bagus. Namun kalau di perjalanan ini, pertama resiko, kedua mengganggu pengguna jalan hak jalan kita, ya kan? Nah ini yang sedikit kita jalani. Legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah perda bersama kepala daerah. Nah ini kita setiap tahunnya itu ada beberapa peraturan daerah yang digodok, yang dibentuk, yang nanti sama baik dari usulan pemerintah, baik usulan dari DPRD sendiri, ini bersama-sama dilaksanakan setiap setahun. Nah, setiap tahun perda ini yang disampaikan agar bisa kita godok bersama-sama. Dan sebelum perda ini dibikin, kita akan adanya namanya uji pabrik. Nah, mahasiswa mungkin pernah diundang, belum pernah kan? Belum pernah. Karena itu ada namanya alat kelengkapan DPRD sebagai Properda. Pembentukan peraturan daerah itu biasanya melaksanakan uji pabrik. Nanti mahasiswa atau pengusaha diundang biasanya dari mahasiswa. Banyak ya? Mudah-mudahan ke depan nanti DPRD juga bisa bekerjasama dengan Unisca. Jadi mahasiswanya bisa datang ke DPR sana. Dulu di sana batisnya bilangnya ada niat tentang pencalon DPR, ini tanda-tanda ya dulu. Kalau benar mau kepilih kan gitu, ujar orang banyak gitu bang. Yang kedua, anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyusun, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama pemerintah. Jadi kami itu bukan pengguna anggaran, tapi yang memiliki, menyetujui anggaran tersebut. Usulan dari kepala daerah bersama-sama TAPD itu mengusulkan anggarannya berapa, sekian miliar. Kita bilang kalau mampu kita cukup ini, atau kebanyakan ini pemborosan kita coret. Karena pembahasan persetujuan anggaran itu adalah pemerintah dan DPRD. Kalau DPRD tidak ada persetujuan, tidak akan bisa berjalan anggaran itu dengan sebagaimana mestinya. Nah, jadi punya bargaining juga lah DPRD ini dengan anggaran. Sama termasuk usulan-usulan dari masyarakat pembangunan jalan yang namanya pokir. Nah ini juga ramai nih sekarang ini kayaknya. Pokir ini usulan dari DPRD. Sebenarnya usulan dari masyarakat melalui DPRD yang dapilnya minta digaungkan. Nah yang sering-sering terjadi ini, berada di kota Banjarmasin lah, ini anak penggawinya. Nah ini juga sekarang menjadi usulan bahwa ada kong kali kong lah bahasanya itu. Alhamdulillah, dan Ulun juga sedikit menyampaikan bahwa pertama Ulun tahun 2014 ke 2019 Ulun bercalon DPRD. Karena Ulun bercalon itu waktu itu minta restu dengan orang tua, diizinkan kan ada 75% izinnya. Jadi pesannya satu aja, saat pemilihan jangan bagi duit. Itu pesannya waktu itu. Lucu lah ya. Periode pertama alhamdulillah terpilih kaliannya. Alhamdulillah. Jadi memang mungkin apakah biro jalur ada, jalur garis tangannya ada nih. Cuma garis tangan begini dua ada karena masih satunya. Yang lainnya masih ada tunjangan. Karena nggak bahaya ya Allah. Apa tahu ya Allah mereka kan jangan mereka satu itu. Jadi periode kedua seperti itu juga. Jadi kalau mahasiswa atau mahasiswi dari sekarang ini pengen kembali ke daerahnya, mau pemilu ikut partai politik, karena sesuai aja sudah orang hukum membahas hukum, ya kan? Karena 45 anggota dewan itu semuanya memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda semua. Ada macam-macam di situ. Jadi punya pemikiran macam-macam semuanya. Namun karena DPR itu punya pimpinan DPR, kebijakan tetap pimpinan DPR yang ada di atas itu. Namun tetap keputusan itu adalah kolektif kolegial, secara keseluruhan tetap harus ada persetujuan, saling mengisi. Nah, terus terakhir
fungsi terakhir adalah pengawasan. Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan serta pengawasan jalannya kebijakan pemerintah terhadap masyarakat. Jadi peraturan daerah yang sudah digodok, dibahas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, biasanya itu ada namanya tim khusus, namanya panitia khusus pembahasan peraturan itu. Ada sekarang itu sesuai dengan aturan bahwa 15 orang dalam setiap kali pembahasan peraturan daerah itu. Jadi anggota 45. Jadi setiap tahun penyampaian peraturan daerah dari pemerintah maupun dari DPRD itu ada 3 peraturan daerah yang dibahas. Namun setiap tahun itu ada berjumlah mungkin sekitar 27 setiap tahun. Jadi 27 peraturan daerah. Namun nanti bisa itu peraturan daerah ini dengan bersama-sama Fakultas Uniska membahasnya, masukan dan sarannya, minta pendapat sebagai narasumber dalam membahas peraturan daerah tersebut. Nah, itu pengawasan. Di pengawasan ini kalau sudah namanya duduk di DPRD itu tidak lagi kalau lu dapil Banjarmasin Barat orang timur kan menyampaikan tetap, karena kita sudah langsung secara keseluruhan. Tugas dan wewenang DPR itu terjelas pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan DPRD itu merupakan lembaga perwakilan daerah dan yang bertugas sebagai unsur pemerintah daerah di samping pemerintah. Jadi kita pemerintah daerah itu dan DPRD itu harus secara kayak orang gue lagi bini itu Pak. Nah, tapi buat mahasiswa baru lagi lah, baru tahu. Jadi kayak kita Pak Mama itu selalu berdampingan, bagus, ya, ada cekcok lah, artinya ada permasalahan. Sama halnya seperti itu DPR dan pemerintah. Next, ini tadi dari pasal 42 nomor 32 tahun 2000 menyebutkan tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang tadi yang sampaikan bahwa kepala itu dapat membentuk peraturan tadi. Ini sudah ya. Next. Next aja ini. Nah, DPRD Kota Banjarmasin itu yang tadi disampaikan secara langsung bahwa pimpinan DPRD Kota Banjarmasin ada 45 anggota. Itu terdiri 4 pimpinan. Karena DPRD Kota Banjarmasin itu 45 anggota dewan sesuai di peraturan pemilu bahwa jumlah pemilih, karena di Banjarmasin ini jumlah penduduk sekitar 700.000 lah kita jumlah penduduk kita, sehingga Banjarmasin itu terdiri ada 5 dapil, dan jadi maka dikatakan 45 jumlah anggota dewannya. Kalau jumlah penduduknya atau pemilihnya misalnya cuma 450, berarti jumlahnya hanya 40. Kayak di Batolo tidak sampai 400, jumlah anunya 30 ya, 30. Jadi tergantung jumlah penduduk juga. Jadi pimpinan ada 4 di Kota Banjarmasin ada 4, ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 3. Nah, jadi itu terdiri dari beberapa partai politik yang ada di situ. Di Kota Banjarmasin juga komisi itu ada 4 komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Jadi setiap komisi itu memiliki tugas dan fungsi dan kemitraannya yang berbeda-beda. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kalau di yang lain ada juga komisi A, B, dan C. Jadi komisi-komisi itu terdiri seluruh partai politik yang ada di situ atau seluruh perwakilan fraksi partai masing-masing ada di situ. Badan musyawarah. Nah, ini salah satu alat kelengkap dewan juga, yang mana ini adalah mengatur program kerja seluruh anggota DPRD, seluruh pimpinan DPRD ataupun sekretariat DPRD yang ada di Kota Banjarmasin. Di sini dia mengatur rapatnya dan sebagainya juga mengatur. Terus ada badan anggaran, tadi sudah jelas disampaikan, badan kehormatan dan badan legislasi. Nah, ini jangan dana yang diperlukan. Badan legislasi bahaya di situ sebenarnya. Jadi yang dalam ada pertama pimpinan komisi, terus ada badan musyawarah, anggaran, badan kehormatan, dan badan legislasi. Kalau badan anggaran itu
dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD. Jadi kayak kita sebagai pimpinan DPRD langsung setiap rapat anggaran harus ada pimpinannya. Gitu. Kalau badan musyawarah juga harus ada pimpinan DPRD. Next, kalau pasar kan nih? Kalau pasar kita singkat aja. Habis Pak? Nah, ini pasti habis. Jadi sekali lagi Pak Dekan, satu kebanggaan dan kehormatan bagi Ulun bisa berdiri di hadapan mahasiswa-mahasiswi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan diskusi ataupun nanti sampai berjalan, kita apa hal-hal yang perlu disampaikan tadi saya belum tawarkan juga, silakan kalau sudah anak lulus atau sebelum lulus ini ikut partai politik untuk bisa mewakili masyarakat yang ada di daerah mahasiswa atau mahasiswi yang lainnya. Kiranya itu yang mungkin ya sedikit dari gambaran Ulun sebagai pengemban amanah masyarakat yang dipilih oleh masyarakat, karena dari jumlah partai politik itu mengusulkan nama, mencalonkan nama dari jumlah partai politik, anggap aja partai politik ini saat ini sekitar berapa? 12 kali 45 orang yang diambil hanya 45, berarti kan kami yang terpilih, berarti kamilah yang menjadi amanah. Nah, jadi memang menjadi satu anggota DPRD itu tidak ada mengenal waktu sebenarnya mereka. Setiap saat, setiap kapanpun kami ditelepon atau didatangi kantor, ke rumah, itu selalu aja, pasti ada. Karena permasalahan di kota juga tidak lepas daripada pengawasan mereka yang menyampaikan aspirasinya. Karena masyarakat langsung kepada wali kota kan mungkin kan. Jadi lantarannya kami lah sebagai anggota dewan. Jadi kadang pernah jam 11 malam telepon, Pak lagi macet, Pak Dirut malam-malam kita telepon, Pak Dirut PDAM turun tuh anak buah, jadi sih aku dengar presiden kita presiden sampai kemalaman. Jadi itu permasalahan memang bahasa masyarakat itu permasalahan klasik tidak sebenarnya. Namun memang pipa saluran air ini sudah buka. Nah, ini perlu pertanyaan pada pihak PDAM. Kita berharap sebenarnya pelayanan untuk masyarakat ini bisa lebih dinomorsakan. Itulah kira-kira adik-adik atau mahasiswa-mahasiswi, mudah-mudahan sedikit dari Ulun ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa kami khususnya partai politik juga akan siap menerima adik-adik yang ingin mengenal lebih dalam terkait partai politik maupun sebagai calon nantinya menjadi anggota DPR. Silakan, kami terbuka, dan juga tidak di sini saja, maksudnya ada di sini aja. Silakan bagi yang anggap tandang atau PLN atau DPRD. Nah, jadi silaturahmi seperti jalan kita. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih atas nama pribadi pimpinan DPRD. Saya lagi mengucapkan terima kasih undangan daripada Pak Bos Komunisga khususkan yang sudah susah payah menyiapkan ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memaparkan mengenai tugas dan fungsi beliau sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin. Jadi pengalaman ulun Pak rekan 7 tahun ulun sini anggota DPRD paling pas respon paling rancang menerima tamu sini. Karena kalau dihitungin lagi, jadi 7 tahun kalau sini, apalagi yang aspirasi masyarakat itu, ya. Tapi sini baik, apa namanya? Kadang mau menunjukkan tampil itu, cuma ulun jamin kalau aspirasi, insya Allah sampai aja. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana dialog ini supaya berjalan lancar, ulun membuka 2 penanya dulu, 1 perempuan dan 1 laki-laki.
Kalau ada yang mau bertanya silakan acungkan tangannya. Satu perempuan.